Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan anak-anak semuanya. Saat ini kita bersuka cita karena kita boleh bersama-sama berkumpul. Dan saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Saat ini kami di sini, Bapak Mulyoto, Mas Samuel, dan saya Ruri, bersuka cita ketika kita boleh berjumpa kembali. Dan kami percaya semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di rumah, kami percaya sampai saat ini tetap semangat, tetap bersuka cita. Meskipun pandemi berlangsung sudah 1 tahun, Mas Mulyoto. Dan kita sampai saat ini masih mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Kita belum bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara ketika kita mengikuti pemahaman Alkitab. Tetapi kami saat ini percaya bahwa kondisi tersebut tidak akan mengambil sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk nanti kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua kebaikan, buat semua kasih setia, kemurahan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, sungguh kami merasakan betapa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam menyertai hidup dan kehidupan kami, di dalam hidup berkeluarga kami, di dalam hidup ketika kami bekerja, ketika kami sekolah, hidup bermasyarakat dan hidup bergereja kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, pertolongan-Mu nyata atas kami. Bapa, saat ini di malam hari yang indah ini, ketika kami berkumpul bersama dengan keluarga kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan diri kami untuk kami bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab saat ini. Bapa, tolong kami agar kami Engkau mampukan untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami boleh memahami setiap apa yang Engkau perintahkan kepada kami, agar hidup kami Bapa dari hari ke hari semakin dekat dengan Engkau. Kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup melekat hanya kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Mulyoto yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Engkau berikan kepadanya. Setiap firman yang boleh disampaikan hanya karena kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan pemahaman Alkitab kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, adik-adik semuanya yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama puji nama Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Semuanya ketika kita puji nama Tuhan, kami puji dengan riang, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita.
besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Tabu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup liang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Mulyoto. Monggo Pak Mulyoto, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Bu Ruli yang sudah memimpin dalam doa pembukaan dan nyanyian pembuka. Juga terima kasih untuk Mas Samuel yang sudah mengiringi kita untuk memuji nama Tuhan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Selamat Shalom. malam, shalom. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang seperti kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 belum juga berlalu di negeri kita tercinta ini. Oleh sebab itu kita akan mengadakan pemahaman Alkitab secara online melalui YouTube yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan multimedia. Di sana ada Mas Tegar, Mas Niel, dan Mas Krisna. Baik, untuk renungan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 12, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin sudah ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merasakan nats saat ini, kita mencoba, masihkah kita ingat dengan kisah yang ada pada zaman sebelum perjanjian baru, yaitu adanya persembahan seorang janda miskin. Persembahan seorang janda miskin. Bahwa janda miskin mempersembahkan dari semua kekurangan yang dia miliki. Akan tetapi ketika dia mempersembahkan itu dengan setulus hati dan penuh ucap syukur serta penuh sukacita, itu yang dialami oleh seorang janda miskin. Demikian juga ketika kita membaca dari Injil Yohanes 12 ini, utamanya ayat 1 sampai 8. Di dalam perikop ini kita akan beri judul berapapun harganya. Berapapun harganya. Nah, di sana ada suatu kisah bahwa dijumpai seorang yang bernama Maria. Maria adalah seorang wanita yang memiliki kerendahan hati. Maria tidak mempertimbangkan dengan apa yang dia berikan sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus. Dia menghabiskan hartanya dengan sekejap mata, dan dia juga menaruh harga dirinya paling rendah di depan banyak orang, yaitu pada kaki Yesus. Apa yang dapat kita pelajari saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria ini mengambil setengah kati minyak narwastu yang wangi. Padahal minyak narwastu ini sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Nah, mengenai ukuran kati, saya mencoba mencari pada sumber itu kok belum ketemu. Kati itu setara dengan apa? Nah, yang pernah saya jumpa itu cup, tetapi bukan kati. Kalau cup itu setara dengan 2 liter, volume 2 liter. Itu cup. Tapi kalau kati kok belum sempat menemukan. Nah, Maria ini mengambil setengah kati dari minyak narwastu. Kemudian seka, diusapkan pada kaki Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Maria ini begitu besar rasa hormat, rasa ucapan syukur yang disampaikan pada Tuhan Yesus. Terbukti itu tadi. Nah, adalah suatu perbuatan, adalah suatu tindakan yang amat bagus yang dilakukan oleh Maria terhadap Tuhan Yesus. Akan tetapi, meskipun demikian,
ada salah seorang yang namanya Yudas Iskariot, adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Apa komentar komentar Yudas Iskariot terhadap Maria ini? Mengapa minyak narwastu yang mahal itu tidak dijual saja? Bisa laku 300 dinar dan bisa dipersembahkan atau dibantukan kepada orang-orang miskin. Tetapi nampaknya memang Yudas Iskariot berkata demikian mempunyai latar belakang yang lain. Jadi sebenarnya Yudas Iskariot ini tidak memikirkan tentang bagaimana nasib, bagaimana kehidupan orang miskin, akan tetapi memang Yudas Iskariot ini kecenderungan suka mempergunakan persembahan, suka mempergunakan kas yang dia pegang, yang dikumpulkan dari orang banyak. Nah, itulah Yudas Iskariot. Sehingga pertanyaan itu hanya sekedar untuk bagaimana caranya agar dana bisa disetor karena dia sebagai pemegang kas. Nah, itu yang dilakukan Yudas Iskariot. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita hitung dinar ya, dinar itu adalah nama mata uang Romawi. 1 dinar itu kalau dinilai itu adalah dari upah harian 1 hari dari seorang pekerja. Jadi misalnya upah pekerja katakan Rp110.000 per hari. Nah, kalau minyak narwastu tadi dijual bisa laku 300 dinar, berarti bisa mencapai 3.300.000 rupiah. Itu adalah yang pertanyaan dari Yudas Iskariot. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengenai pertanyaan dari Yudas Iskariot tadi, nampaknya memang tidak mengubah apa yang dilakukan oleh Maria. Maria tetap melaksanakan. Kemudian pelajaran apa yang bisa diperoleh dari firman saat ini? Yang pertama, pengalaman iman Maria kepada Tuhan Yesus. Jadi sebelum pada Yohanes 12 ini ada sejarah yang melatar belakangi sebelumnya, yaitu di Yohanes 11, bahwa di sana Lazarus adalah saudara Maria. Ini waktu itu mengalami sakit dan sampai meninggal. Kemudian Maria mendatangi Tuhan Yesus untuk memohon agar Tuhan Yesus berkenan ke rumah Maria. Dan betul, akhirnya Lazarus yang sudah mati itu dibangkitkan lagi oleh Tuhan Yesus. Nah, dari peristiwa ini Maria adalah sangat-sangat percaya dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk berpelayanan, untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini suatu pengalaman iman bagi Maria yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki kesempatan. Kesempatan apa? Nah, pada waktu itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus datang kembali ke rumah Maria. Dan di sana memang ada juga Lazarus. Kemudian pikiran Maria yang cerdas, yang memang sungguh cemerlang ini, Maria ini menangkap suatu kesempatan. Wah, ini Yesus datang lagi ke tempat aku, ke rumah saya. Kalau kesempatan ini tidak saya gunakan dengan sebaik-baiknya, belum tentu kesempatan berikutnya akan datang kembali. Oleh sebab itu, Maria
memiliki kesempatan ini langsung ditangkap. Dengan cara apa? Tadi Maria mengambil minyak narwastu yang amat wangi, yang mahal harganya, itu untuk menyeka, untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Ini adalah suatu wujud ucap syukur dari Maria, wujud persembahan yang disampaikan Maria kepada Tuhan Yesus, yang tidak memperhatikan harga dirinya, karena dengan cara menyeka rambut ke kaki Tuhan Yesus, dan ini di hadapan orang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah dua peristiwa, dua hal penting yang sangat baik yang bisa kita teladani, yaitu pada saat Maria tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang memberikan berkat, memberikan anugerah kepada hidupnya, kepada keluarganya, maka Maria menyadari bahwa itu adalah berkat yang dia terima, yang bisa dinikmati oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, seringkali kalau ada suatu kesempatan, ada di antara beberapa kita itu belum tentu segera menangkap peluang, belum tentu segera memberi respon terhadap peluang yang baik yang mestinya perlu kita respon. Seperti suatu contoh, saat ini adalah gereja kita, GKJ Sabdo Mulyo, sedang melaksanakan program fisik, yaitu untuk pepantaran dengungan. Saat ini sedang dalam proses pembangunan gedung gereja untuk tempat ibadah, dan sudah mendekati selesai, sudah dalam tahap finishing. Puji Tuhan. Itu yang di Pepantaran Dengungan. Kemudian yang di Induk, saat ini juga ada program yang namanya pengadaan lahan parkir. Dan sampai saat ini itu sudah selesai untuk tahap pemasangan paving. Puji Tuhan, itu semua berjalan dengan baik dan semua adalah berkat pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk pengadaan lahan parkir di Induk, kalau secara fisik memang kita lihat nampaknya sudah mendekati selesai, karena paving juga sudah terpasang dengan baik dan tinggal finishing di sana sini yang masih kecil-kecil. Akan tetapi untuk proses pembelian, kita sadari bahwa memang kita harus meminjam dana ke sumber dana yang ada, sehingga untuk proses pengembalian itu masih berjalan sampai 10 tahun. Sehingga proses 10 tahun ini harus kita lalui agar proses pengadaan tanah ini selesai dengan clear dan bisa untuk menjadi sarana fasilitas di dalam pelayanan di gereja induk. Nah, seperti Maria tadi mengambil kesempatan ketika peluang itu ada dengan mengambil minyak narwastu membasuh ke kaki Yesus. Kemudian kita sebagai jemaat Sabdo Mulyo ini, apa yang bisa kita ambil untuk berperan serta di dalam pelayanan yang saat ini utamanya kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan yang banyak. Jemaat bisa mengambil bagian dalam pelayanan itu. Apakah itu berupa dana, berupa tenaga, ataupun bentuk lain yang bisa kita persembahkan sebagai ucap syukur kita. Sehingga barangkali bagi jemaat yang sudah mengumpulkan janji ucap syukur,
itu adalah salah satu bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan, yang mana Tuhan memberikan berkat kepada kita yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dihitung jumlahnya, baik berupa berkat kesehatan, mungkin finansial, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Itu adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita juga menanggapi dari semua itu. Nah, kembali kepada judul di atas, berapapun harganya. Seperti janda miskin tadi, meskipun sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia memiliki yang sekecil itu pun sempat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Maria yang mempunyai minyak setengah kati, minyak narwastu yang wangi, juga dipersembahkan kepada Tuhan. Barangkali untuk setiap kita, Jemaat GKJ Sabdo Mulyo ini, seberapapun yang kita miliki, seberapapun yang kita terima, juga bisa kita pakai sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan besar yang ada di GKJ Sabdo Mulyo ini, pelayanan besar yang ada di GKJ Sabdo Mulyo ini akan bisa terselesaikan. Dan semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dua pembelajaran yang sudah dialami oleh Maria juga bisa kita teladani, bisa kita laksanakan di gereja kita. Ketika yang pertama Maria menerima berkat adalah bisa mengucap syukur dan bisa untuk memberikan ucap syukur itu kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Maria ada kesempatan itu langsung ditangkap, peluang itu langsung dilaksanakan untuk berucap syukur. Demikian juga Jemaat GKJ Sabdo Mulyo, peluang untuk berucap syukur ini marilah kita gunakan sebaiknya, sehingga semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan GKJ Sabdo Mulyo, baik melalui komisi, panitia, tim, pepantan, kelompok, juga seluruh unsur yang ada, majelis, dan semua bagian, semua seksi yang ikut ambil bagian. Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Marilah sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dan kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman pada malam hari ini yang Tuhan telah berikan melalui Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Tuhan mampukan kepada setiap kami Jemaat GKJ Sabdo Mulyo untuk bisa merasakan betapa besar anugerah-Mu, seperti anugerah yang Tuhan berikan kepada Maria, dan Maria pun merasakan begitu besar kasih setia-Mu. Demikian juga Tuhan, ajarilah kami untuk bisa merasakan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terlebih dari itu Tuhan, Maria juga mengambil kesempatan, mengambil peluang yang ada untuk boleh mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, ajarilah kami setiap Jemaat GKJ Sabdo Mulyo untuk mengambil peluang ini, untuk mengambil kesempatan ini, boleh ikut ambil bagian dalam ucap syukur. Terutama bagi setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam mendukung kegiatan fisik di GKJ Sabdo Mulyo, baik pembangunan di Pepantan Tenggungan, juga pengadaan lahan parkir di induk. Tuhan tetap berkati di dalam kehidupan keluarganya melalui pekerjaannya ataupun melalui aktivitas yang lain, sehingga menjadi saluran berkat. Demikian juga bagi jemaat yang masih belum sempat Tuhan berikan
anugerah, berikan rezeki, sehingga jemaat kami juga boleh ikut ambil bagian, ikut mendukung dalam pelayanan di GKJ Sabdo Mulyo ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, terutama Bapak Sri Wardoyo yang saat ini opnam di rumah sakit. Tuhan berkati, yang besok pagi rencana akan operasi, Tuhan berkati. Tim medis yang akan melaksanakan operasi, juga penunjang medis, Tuhan berkati, sehingga untuk kesembuhan Pak Sri Wardoyo ini boleh dirasakan. Demikian juga kami juga berdoa untuk jemaat yang lain yang sakit, yang badan kurang nyaman ataupun di dalam kesulitan yang lain, dalam permasalahan yang lain, Tuhan berkati, sehingga apapun yang dirasakan, rasa sakit, kesedihan, juga kesesakan di dalam hidupnya, Tuhan berkati, sehingga semua itu bisa terhindar, dapat dirasakan, menjadi pulih seperti sedia kala, sehingga menjadi sukacita yang datang dari Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami, pelayanan kami, hanya kami serahkan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk selanjutnya penutup dan pujian kami kembalikan kepada rekan kami, Ibu Ruri dan Mas Samuel. Monggo, terima kasih. Terima kasih Bapak Mulyoto yang sudah membawakan firman pada acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kalau kita menghitung berkat Tuhan, tak terhitung Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Berkat Tuhan luar biasa kita rasakan di dalam hidup setiap hari kita. Dan saat ini, saatnya kita akan mengucap syukur atas semua berkat yang telah Tuhan beri, dengan mempersembahkan yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seperti tadi Bapak Mulyoto katakan, baik dengan tenaga kita, pikiran kita, atau berkat yang lain yang telah kita terima, untuk kita persembahkan menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan puji nama Tuhan. Terambil dari Kidung Jemaat nomor 287A. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Kita akan memuji nama Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbit, mengasihi anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan tutup pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Maha Baik, mengucap syukur buat pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kami saat ini mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ketika saat ini kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu. Ketika saat ini kami bersama dengan keluarga kami, bersama boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kepada kami, betapa luar biasanya berkat yang telah Engkau curahkan buat kami. Dan saat ini, kami mau bersyukur kepada-Mu dengan mempersembahkan yang terbaik hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini pemahaman Alkitab boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur ketika pertolongan-Mu sungguh ada buat kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, acara pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini telah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.